Bab ini mengupas hukum ke-9 dari The 48 Laws of Power yang menyoroti bahaya berdebat dan pentingnya tindakan langsung sebagai cara paling efektif untuk menangkan orang lain dan mengamankan kekuasaan. Robert Greene menekankan bahwa debat hanya memperkuat posisi oposisi dan menimbulkan rasa dendam, sementara tindakan berbicara lebih keras, mengesankan, dan membawa hasil nyata. Esensi hukum ke-9. Greene menyatakan bahwa perdebatan sering kali tidak menyelesaikan apa-apa, selain melukai ego lawan dan menanamkan bibit permusuhan. Bahkan jika kita memenangkan debat, kita akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, hubungan, rasa hormat, dan potensi untuk memengaruhi mereka di masa depan. Sebaliknya, tindakan langsung atau contoh nyata lebih meyakinkan daripada kata-kata, karena tindakan tidak dapat disangkal atau diperdebatkan. Prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan kerja, hubungan sosial, hingga politik. Dalam setiap situasi, kemampuan untuk memengaruhi orang lain tanpa mempermalukan mereka adalah kunci untuk mempertahankan kekuasaan dan membangun aliansi. Mengapa tidak berdebat? Perdebatan mempermalukan lawan. Dalam perdebatan, salah satu pihak hampir selalu merasa kalah atau dipermalukan, meskipun argumen kita benar. Ego manusia cenderung melindungi dirinya, dan rasa malu ini dapat berubah menjadi kebencian atau dendam yang bertahan lama. Kemudian orang jarang mengubah pendapat mereka hanya karena kalah dalam perdebatan. Sebaliknya, mereka cenderung menggandakan keyakinan mereka untuk mempertahankan harga diri. Perdebatan juga seringkali membutuhkan banyak waktu dan energi, sementara hasilnya tidak sebanding. Malah tindakan langsung, di sisi lain, akan memberikan dampak instan, dan orang yang merasa dipermalukan atau dipojokkan cenderung menjauh atau bahkan menjadi musuh yang dapat merugikan kita dalam jangka panjang. Cara untuk menghindari perdebatan. 1. Menggunakan tindakan untuk membuktikan poin kita. Daripada membuang waktu berdebat, lebih baik kita tunjukkan keunggulan kita melalui tindakan nyata. Tindakan yang berhasil lebih efektif dalam meyakinkan orang lain daripada 1000 argumen. Contohnya, seorang pemimpin proyek yang menghadapi kritik tentang rencananya dapat langsung memulai implementasi dan menunjukkan hasil positif daripada mencoba meyakinkan timnya lewat argumen panjang. 2. Membiarkan hasil berbicara untuk kita. Daripada berusaha terlalu keras untuk membuktikan bahwa kita benar, lebih baik kita fokus pada hasil akhir. Ketika hasil kita unggul, orang lain tidak punya pilihan selain mengakui kebenaran kita. Contohnya, dalam dunia bisnis, seorang wirausaha yang menghadapi skeptisisme terhadap idenya dapat membuktikan nilainya dengan meluncurkan produk sukses yang diminati pasar. 3. Menghindari konfrontasi ego. Ketika seseorang merasa egonya diserang, mereka akan bertahan mati-matian meskipun mereka salah. Sebaliknya, lebih baik kita gunakan pendekatan yang tidak langsung, seperti memberi mereka kesempatan untuk merasa bahwa ide kita adalah milik mereka. Contohnya, dalam perundingan, seorang negosiator yang cerdik sering menyusun argumen sehingga pihak lain merasa bahwa solusi yang diusulkan adalah ide mereka sendiri. 4. Memanfaatkan keheningan. Kadang-kadang tidak menanggapi atau membiarkan orang lain kehabisan kata-kata lebih efektif daripada terlibat dalam perdebatan. Keheningan kita menunjukkan rasa percaya diri dan kendali. Contohnya, dalam pertemuan, seorang manajer yang menghadapi kritik keras dapat memilih untuk tetap diam, menyerap argumen, dan kemudian membalas dengan tindakan yang menunjukkan solusi nyata. Contoh-contoh orang yang berhasil memenangkan orang lain tanpa perdebatan. Benjamin Franklin, diplomasi yang bijaksana. Benjamin Franklin adalah salah satu tokoh yang menghindari perdebatan dengan sengaja. Dalam karirnya sebagai diplomat, ia lebih memilih mendengarkan, mengamati, dan menunjukkan keunggulannya melalui tindakan nyata. Franklin percaya bahwa lebih baik membuat orang lain merasa dihargai dan membiarkan mereka menemukan kesimpulan sendiri daripada memaksa mereka menerima pendapatnya. Abraham Lincoln, surat yang tidak pernah dikirim. Abraham Lincoln memiliki kebiasaan menulis surat penuh kemarahan kepada rekan-rekannya, tetapi tidak pernah mengirimkannya. Ini menunjukkan kebijaksanaan untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang dapat merusak hubungan. Sebaliknya, ia membiarkan tindakannya sebagai presiden berbicara untuk dirinya sendiri.
Napoleon Bonaparte, keputusan cepat dan tindakan. Napoleon adalah contoh dari pemimpin yang memahami kekuatan tindakan langsung. Dalam medan perang, ia jarang terlibat dalam perdebatan panjang dengan para jenderalnya. Sebaliknya, ia membuat keputusan cepat dan membuktikan strateginya dengan kemenangan nyata. Prinsip psikologi di balik hukum ini. Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan untuk melindungi ego. Dalam perdebatan, ego seseorang menjadi taruhan utama. Ketika kita menyerang pendapat mereka, mereka merasa kita menyerang identitas mereka. Manusia juga dianggap sebagai makhluk visual. Karena itu, tindakan akan menciptakan kesan visual yang sulit dibantah. Pikiran manusia lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan diam seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, keheningan menunjukkan kontrol diri besar dan intimidasi yang halus. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kerja, kita harus menghindari berdebat panjang dengan kolega atau atasan. Sebaliknya, kita tunjukkan ide kita melalui hasil kerja yang nyata. Contohnya, seorang karyawan yang mengusulkan sistem baru untuk meningkatkan efisiensi dapat langsung menguji sistem tersebut dalam skala kecil dan menunjukkan hasilnya daripada berdebat panjang lebar. Dalam hubungan pribadi, ketika menghadapi konflik, kita harus menghindari adu argumen yang hanya memanaskan suasana. Sebaliknya, kita tunjukkan perhatian atau solusi kita melalui tindakan. Contohnya dalam hubungan romantis, daripada berdebat tentang kurangnya perhatian, lebih baik kita tunjukkan rasa cinta kita melalui tindakan kecil, seperti memberi kejutan atau membantu pasangan. Dalam politik atau kepemimpinan, pemimpin yang cerdas menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan visi mereka. Ini membangun kepercayaan lebih cepat daripada retorika kosong. Contohnya, seorang pemimpin lokal yang menjanjikan perbaikan infrastruktur dapat langsung memulai proyek kecil untuk membuktikan komitmennya sebelum berbicara tentang rencana besar. Jadi, hukum ke-9 dalam The 48 Laws of Power, raihlah kemenangan lewat tindakan Anda. Jangan pernah menang lewat perdebatan. Adalah panduan penting untuk memenangkan permainan kekuasaan tanpa menciptakan musuh. Tindakan nyata tidak hanya lebih efektif, tetapi juga menghindarkan kita dari jebakan ego dan dendam yang sering menyertai perdebatan. Namun, hukum ini membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri. Kita harus belajar kapan harus tetap diam, kapan harus bertindak, dan bagaimana membuat tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dengan mempraktikkan hukum ini, kita dapat membangun pengaruh yang langgeng dan mencapai tujuan kita tanpa konflik yang merusak. Untuk mendapatkan buku Map 8 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.